Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita yaitu tentang transformasi. Tujuan pembelajaran dari materi transformasi, Ibu harapkan kamu dapat menjelaskan definisi transformasi. Yang pertama mau kita bahas tentang refleksi dan translasi. Yang kedua, kamu dapat menentukan dan melukiskan bayangan hasil transformasi, khususnya refleksi dan translasi. Pengertian transformasi. Transformasi geometri merupakan perpindahan suatu objek, bisa berupa titik, garis, atau bidang datar pada suatu bidang. Transformasi dibagi menjadi 4, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi adalah pencerminan, translasi adalah pergeseran, rotasi adalah perputaran, dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil. Yang pertama, refleksi. Refleksi pencerminan. Kalau kita melakukan kegiatan bercermin, kita akan melihat pasti bayangan benda yang ada di cermin akan sama dengan benda yang aslinya. Jaraknya pun ke cermin akan sama dengan jarak benda dengan asli ke cermin. Perhatikan di sini. Segitiga di atas merupakan pencerminan terhadap sumbu Y. Bayangan benda akan sama dengan benda aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Perhatikan contoh segitiga di atas. Segitiga ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Kita tercerminkan, berarti titik-titik yang ada pada segitiga itu jaraknya akan sama terhadap sumbu Y. Rumus umum refleksi. Nanti kita akan terapkan dengan contoh soal berikut. Translasi. Translasi adalah pergeseran atau memindahkan suatu titik, garis, atau bidang datar sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Rumus untuk translasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. X aksen, Y aksen adalah bayangan, AB adalah vektor translasi, kemudian XY adalah titik asal. Contoh soal refleksi. Perhatikan nomor 1B, soalnya adalah tentang refleksi atau pencerminan. Koordinat B titiknya adalah 4,-5. Ini koordinat B titiknya 4,-5. Dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X. Maka hasilnya akan berada di kuadran pertama, berarti di atasnya. Jaraknya harus sama, berarti kalau jaraknya sama nanti didapat koordinat bayangannya adalah 4,5 di sini. Berarti ini adalah B aksennya. Perhatikan soal nomor 3B. Koordinatnya masih 4,-5, kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Garis X sama dengan Y ini. Ya. Artinya kalau X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Maka bayangannya akan ada di kuadran 2. Jaraknya harus sama, berarti hasilnya adalah -5,4. Ini B aksen.
perhatikan contoh soal nomor 5B. Titik B-nya adalah 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. X sama dengan 5 ini, sumbu X sama dengan 5. Berarti ini cerminnya, bayangannya akan berada di titik ini. Ini B aksen. B aksen berarti koordinatnya adalah 7,4. Contoh soal translasi. Sekarang perhatikan soal nomor 1 tentang translasi atau pergeseran. Titik A koordinatnya 1,2 akan digeserkan atau ditranslasikan dengan koordinat 2,5. Maka dia bergerak X-nya 2 langkah, kemudian Y-nya 5 langkah. Nanti posisinya akan ada di sini. Posisinya bayangan titik A atau A aksennya ada di koordinat 3,7. Sekian materi hari ini. Kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Selamat belajar dan tetap semangat.